Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan Guru Gabut. Kali ini saya akan bahas mengenai jebakan beracun pembukaan Gambit Menteri diterima. Pembukaan ini atau jebakan ini sangat berguna bagi para pemula atau insan catur yang baru belajar catur ya, dan berguna bagi pemegang putih karena bisa diterapkan, dan juga bagi pemegang hitam agar tidak terjerat dalam jebakan yang beracun ini. Baiklah, langsung saja ya kita mulai bagaimana simulasinya ya. Pertama, putih memulai dengan pion D4, hitam membalas dengan pion D5, putih membalas pion C4. Gambit Menteri. Di sini jika hitam memukul pion C4 dengan pion D5, misalnya pion D5 pukul pion C4 ya, ini adalah Gambit Menteri diterima. Tapi jika hitam menggerakkan pita lain, misalnya pion C7 ke C6, nah ini namanya Gambit Menteri ditolak. Tapi yang kita bahas di sini adalah Gambit Menteri diterima ya. Memang di sini kita tahu hitam memang unggul satu pion, tapi hati-hati jika hitam tidak teliti, hitam akan merasakan pahitnya kekalahan. Lalu putih membalas dengan pion E2 ke E3, bertujuan membuka lajur gajah dan menekan pion C4 dan memberikan bantuan kepada pion D4. Dan jika hitam rakus mempertahankan keunggulan pionnya, nah, misalnya kita membalas dengan B7 ke B5, mempertahankan pionnya, mempertahankan keunggulannya ya, maka putih dapat membalas pion A2 ke A4 seperti ini. Dan bila hitam membalas pion A7 ke A6, putih dapat membalasnya dengan pion A4 pukul pion B5. Dan jika pihak hitam tidak sadar bahwa rajanya ini sedang terancam dan dia rakus langsung memakan pion ini, pion B5 ini misalnya ya, pion A6 pukul pion B5 ini, maka putih akan mendapatkan bedeng gratis. Langsung saja sikat, rezeki nggak boleh ditolak ya, sikat. Nah seperti ini. Di sini kita lihat putih unggul perwira. Lalu bagaimana dengan analisis yang lain ya? Misalnya pada saat pion putih ini dimajukan ke A4 dan hitam menggerakkan pita yang lain, misalnya menggerakkan tidak pion C7 ke C6, tentu jawaban putih akan sama saja ya, langsung saja dimakan pion hitam B6 ini ya, B5 maaf, jadi pion A4 pukul pion B5 seperti ini. Jika hitam rakus dan tamak serakah ya, langsung memakan pion B5 ini, misalnya pion ini dimakan ya seperti ini, tentu hitam akan menderita kerugian yang sangat fatal karena putih dapat melangkahkan menterinya ke petak F3, nah dengan tujuan mengancam benteng hitam. Nah, jawaban hitam agar tidak merasakan kerugian yang mendalam pada langkah ini adalah jawaban terbaiknya adalah menggerakkan kuda ke petak C6 agar kerugiannya tidak dalam ya.
Tentu saja rezeki gak boleh tolak, langsung saja sikat kudanya dengan menteri skak. Dan jawaban hitam pada posisi ini yang terbaik adalah menggerakkan gajahnya menutup sikap menteri ini ke petak D7. Nah, langkah ini sekaligus membuka lajur menteri untuk mengamankan bentengnya ya. Ini langkah apa ya, penanggulangan ya, setelah EP3K mungkin begitu ya. Lalu menteri putih dapat bergerak ke peta A6. Nah, dari sini kita lihat sudah jelas putih unggul perwira dan juga unggul kualitas serta posisi penyerangan yang sangat bagus. Bagaimana dengan langkah simulasi yang lain, kita lihat ya. Bagaimana dengan simulasi yang lain pada saat pion putih bergerak ke A4. Misalnya balasan hitam adalah menggerakkan gajah ke petak D7 seperti ini dengan tujuan mempertahankan keunggulan pionnya. Tetap ya, putih makan pion B5 seperti ini ya. Terus jika hitam rakus, maka hitam akan memakan pion B5 ini dengan gajah seperti ini. Dan putih dapat membalasnya dengan menggerakkan kuda B1 ke petak C3, memberikan tekanan kepada gajah B5 ya. Jika hitam rakus dan tetap kekeh mempertahankan pionnya, maka hitam akan menerima kepahitan yang sangat dalam. Sebenarnya langkah terbaik untuk tahap ini, langkah hitam atau gajah hitam ini ya, ini langkah disarankan engine itu adalah ke C6 atau ke D7. Tapi jika hitam serakah untuk mempertahankan keunggulan pionnya, misalnya gajahnya bergerak ke petak A6 seperti ini, maka putih dapat langsung memakan gajah tersebut dengan benteng A1 seperti ini. Dan misalnya benteng ini dimakan oleh kuda, lalu putih membalasnya dengan menggerakkan ratu D1 ke A4 skak. Nah, di sini cuma ada dua pilihan hitam yang menutup dengan pion atau dengan menteri. Coba kalau kita tutup dengan pion, tentulah putih akan makan kuda. Nah, di sini kita lihat putih unggul 1 perwira dan juga unggul kualitas yang tajam ya. Lalu bagaimana jika dengan simulasi yang lain ya? Coba kita lihat. Pada saat langkah seperti ini, misalnya putih dapat menggerakkan menterinya ke F3. Nah, seperti ini ya. Langkah terbaik dari hitam adalah menutup dengan pion ya. Jadi pionnya digerakkan ke C6. Putih dapat membalas dengan sangat menyakitkan ini, yaitu dengan memakan gajah A6 dengan benteng seperti ini, dan kuda akan memakan benteng A6, lalu dibalas dengan menteri memakan pion C6 skak, sekaligus mengincar benteng hitam ya. Raja tidak bisa bergerak dan terpaksa hitam harus menutup skak ini dengan menterinya ke petak D7 seperti ini. Lalu putih membalasnya dengan menteri pukul benteng A8 skak. Raja tidak bisa bergerak dan terpaksa harus ditutup ya. Misalnya ditutup dengan menteri. Lalu putih akan membalas lagi dengan menggerakkan menterinya ke petak C6 skak lagi. Tidak ada cara selain ditutup lagi ya. Dan putih akan memakan kuda gratisan di petak A6. Di sini malah akan lebih tragis lagi ya keadaan hitam. Putih unggul 2 perwira. Demikianlah ulasan mengenai jebakan gambit menteri diterima yang sangat beracun ini ya.
Mudah-mudahan dapat menjadi referensi bagi para insan catur yang masih belajar atau para pecatur pemula ya. Bila ada kesalahan atau salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nantikan video yang lain dari Guru Gabut. Terima kasih. Salam Kenonasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.